Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama kami dari tim Research Space Sekuritas. Pada hari Jumat, tanggal tanggal 29 Mei 2020. Ya, sebelum kita mulai, pada hari ini kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar terdengar serta terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi webinar pada hari ini. Dari sesi pertama, yaitu dari sisi makroekonomi, kita lihat apa yang terjadi pada saat hari Jumat ini. Ya, kita lihat kami memprediksi bahwa IHSG akan cenderung melemah secara terbatas. Kita lihat juga dari bursa luar, Dow Jones juga melemah pada hari kemarin, meskipun sempat menguat pada sesi pertama perdagangan hari itu. Begitu pula dengan S&P dan juga Nasdaq. Dan harga batu bara juga mengalami koreksi turun 1,86%. Sementara harga emas, nikel, dan minyak mengalami kenaikan kemarin. Kami lihat IHSG akan cenderung bergerak di antara level 4596 sampai 4802. Yang jadi drivernya pada hari ini adalah pertama dari tensi antara Amerika Serikat dan China. Kita lihat investor juga merespon ya peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Terlihat bahwa dari Kongres China sendiri meluluskan rancangan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong. Lalu Standing Committee, sebuah badan khusus di bawah NPC, saat ini juga akan merancang detail terkait undang-undang keamanan tersebut. Dan kita lihat ini dari Presiden Trump sendiri meresponnya seperti apa. Dia akan merespon dalam press conference pada hari Jumat ini. Jadi investor masih cenderung wait and see bagaimana Donald Trump menanggapi adanya langkah yang diambil China tersebut. Lalu berikutnya kita lihat dari ekonomi Amerika Serikat sendiri. Investor juga mencermati adanya sedikit perbaikan dari ekonomi Amerika Serikat. Terlihat bahwa jumlah orang di Amerika Serikat yang untuk pertama kalinya mengajukan tunjangan pengangguran atau Initial Jobless Claim secara total berjumlah 2,1 juta untuk minggu yang berakhir 23 Mei kemarin. Jumlah ini berkurang sebesar 323.000 dari minggu sebelumnya, namun masih sedikit di atas estimasi yang sekitar 2,05 juta. Jadi masih lebih tinggi yang mengklaim pengangguran tersebut, atau tunjangan pengangguran tersebut. Lalu kita lihat jumlah orang yang mencairkan tunjangan pengangguran selama paling tidak 2 minggu beruntun turun 3,86 juta dari minggu sebelumnya menjadi sekitar di atas sedikit 21 juta ya. Lalu angka-angka ini memang masih tinggi, namun memberi indikasi bahwa seiring dengan pembukaan kembali ekonomi Amerika Serikat, pelaku usaha mulai merekrut kembali pegawai yang sebelumnya sempat dirumahkan atau di PHK. Jadi kita lihat ini ada ekspektasi investor ke arah sana, namun masih cenderung wait and see, karena ini berita baik dan buruk itu cenderung mix ya. Dari yang pertama tensi US dan China itu semakin memburuk, sementara dari sisi ekonomi Amerika Serikat sendiri semakin membaik. Jadi masih cenderung masih wait and see bagaimana kelanjutannya ke depan. Dari market news kita lihat ada Kalbi Pharma, dari Pevindo sendiri, Kimia Farma. Dari Pevindo sendiri merevisi dari prospek Kimia Farma dari stabil ke negatif karena adanya pelemahan rupiah di sini. Lalu dari Ralph, Ramayana Restorasi Tbk melihat bahwa performa perusahaan akan cenderung turun pada uh,
pada saat ini. Kira-kira mereka lihat turunnya sekitar 25% hingga 50% pada periode Maret, yang berakibat pada turunnya net profit atau laba bersih mereka turun sekitar 75%. Lalu berikutnya ada PT Sumber Alvaria Trijaya, sama juga memprediksikan bahwa pada kuartal pertama laba bersih mereka akan di bawah 25% dari 100% ya. Jadi lebih cenderung di bawah ekspektasi karena tertekan dari dampak COVID itu sendiri. Lalu kita lihat berikutnya, dari sisi foreign flow, kemarin IHSG naik cukup signifikan ya. Kita lihat bahwa kemarin inflow di saham-saham bank besar juga, BCA, BRI, Bank Mandiri, segala macam ya. Cukup menarik juga inflow-nya kemarin. Yang paling besar juga BBRI dan BBCA, sekitar hampir 1 triliun rupiah. Dan kemarin juga inflow secara total sekitar 534,52 miliar. Namun secara tahunan, kita masih tercatat net sale sekitar 27,93 triliun. Lalu untuk technical rekomendasi, dari yang pertama kami lihat BBNI akan bisa rebound ya. Kita lihat boleh trade buy di level 3630, kita ambil sedikit di bawah. Dengan target harga di level 3740 dan target harga berikutnya 3850. Jangan lupa stop loss di level 3490. Lalu ada Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma kami lihat kita boleh trade buy ya. Ini terlihat bahwa candle kemarin cukup menarik disertai dengan volume yang cukup tinggi juga. Terlihat bahwa potensi trade buy kita bisa pakai untuk masuk di level 1355 dengan target harga pertama 1390 dan target harga kedua di level 1430. Dan jangan lupa stop loss di level 1295. Lalu TBIG, kami lihat TBIG boleh spek buy di level 1050 dengan target harga di level 1100 dan target harga berikutnya di level 1150. Dan jangan lupa stop loss di level 1015. Dan kami informasikan untuk Camdet Dividend ya, ini ada beberapa saham hari ini, XL dan juga TBIG. Jadi untuk Camdet dan X-date-nya itu tanggal 2 Juni. Jadi kita lihat asumsi nanti XL dan TBIG akan kemungkinan besar terjun pada saat tanggal 2 Juni nanti ya. Jadi hati-hati juga terkait dengan fenomena dividen tersebut. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Andri ya, untuk HMSP dan ACES. Ya, HMSP cukup menarik juga. Ini bisa kita lihat Pak, pattern-nya, ini yang saham-saham sedang fase strong bullish. Kita bisa pakai sekarang untuk area support ya, jika dia masih bertahan di area support. Untuk support sekarang bisa terlihat di level 1860 ya. Jadi dia jika masih bertahan di atas 1860, ini masih stabil di area, stabil di trend support, di trend uptrendnya. Jadi masih oke untuk di hold. Jika dia masih bertahan di atas itu. Namun jika untuk membeli juga boleh diperhatikan risk to reward-nya ya. Jika terlihat sekarang sudah terlalu tinggi juga. Nampaknya resiko juga sudah tinggi jika ingin masuk sekarang. Nanti boleh tunggu koreksi terlebih dahulu di area support yang sudah saya katakan tadi, 1870 kira-kira. Oke, Aces juga cukup menarik. Saya juga tadi sempat ingin merekomendasikannya ya. Ini kemarin kenaikan cukup signifikan, namun setelah saya kaji lagi, untuk target harga ini nampaknya cukup tipis ya. Target harga bisa kita katakan di level 1500 terlebih dahulu untuk resisten angka psikologisnya. Jadi memang sudah agak terbatas ya untuk Aces. Dan lebih baik kami lebih suka lagi jika nanti kita beli di range harga 1430 sampai 1450. Jadi masih oke jika tunggu di area tersebut karena sekarang kami rasa mentok di level 1500. Dan berikutnya dari Bapak Hendrali Kurniawan, Pakuwon, Sochi, dan Asri ya. Untuk Pakuwon kita lihat, ya kemarin belum mampu breakout dari Bollinger Band ya. Kita lihat dari dua sisi. Dari sisi pertama, dari sisi moving average, ini masih ada potensi untuk konsolidasi di area level 370 sampai 372 sebagai area support. Namun hati-hati jika breakdown ke bawah, level support berikutnya di level 356 untuk Pakuwon. Dan dari stokastik pun menunjukkan demikian, terjadinya dead cross ya, yang menunjukkan adanya potensi pelemahan yang dapat terjadi ke depan. Lalu Sochi, untuk Sochi sendiri, ya oke, untuk Sochi ini masih dalam fase uptrend ya. Spekulatif jika ingin dengan range harga 130 sampai 132, boleh beli di area tersebut, namun kami sarankan untuk lebih konservatif ya, jangan langsung all in semua cash. Ini masuk porsi kecil saja di Sochi ini. Jadi kira-kira begitu, ditunggu di level 130 sampai 132. Lalu Asri, untuk Asri, terlihat nampaknya kurang menarik. Dia masih ketahan di MA20 ya. Masih belum
bisa lanjut tampaknya. Cenderung wait and see, tapi belum melihat ada potensi oke untuk masuk ya. Dan berikutnya Pak Edi, untuk AALI, XL, dan juga Zinc. Untuk AALI kita lihat ya, sudah di bagian atas dan kita lihat bahwa ini range dari harga ke MA5 sudah cukup melebar yang berpotensi akan terjadi koreksi ke depan. Jadi untuk koreksi, taking profit terlebih dahulu ke MA5. Dari yang kedua juga kami lihat bahwa kemarin ini pola, bukan pola, shadow-nya sudah cukup tinggi ya, upper shadow-nya, jadi menandakan bahwa minat belinya masih kurang kuat kemarin dan masih kebanyakan yang sellernya. Sehingga potensi taking profit masih akan berlanjut. Lalu dari sisi stokastik juga demikian. Ini terjadi munculnya dead cross ya. Ada potensi koreksi lagi ke depan. Jadi untuk Ali, ini boleh taking profit dengan support jika dia masih bertahan di area uptrend-nya, kira-kira bisa pakai level support di level 7.000. Dan XL, untuk XL ya hari ini come dividend, kita bisa pakai support di level 2450 untuk saat ini ya, dengan mengikuti MA5-nya. Jadi support sekarang 2450, jika tembus ke support berikutnya 2300. Jadi kira-kira bisa diperhatikan tersebut. Hari ini come date-nya dan tanggal 2 berpotensi untuk turun signifikan karena dia bagi dividen di tanggal X date-nya. Lalu zinc, untuk zinc ini cenderung satu saja, sudah jebol jauh ya untuk zinc ya, setelah dia rally ke level 400-500-an. Dan ini kami kurang begitu tertarik ya untuk zinc. Boleh wait and see saja. Kami tidak merekomendasikan untuk masuk di saham ini jika saat ini. Kira-kira begitu Pak Edi. Dan Medco ya cukup menarik juga melihat harga minyak naik cukup signifikan. Dan untuk Medco ini sudah breakdown di bawah level MA20 ya. Jadi nampaknya jika mau beli ini lebih konservatif. Cenderung untuk trading saya jangka pendek. Dalam satu hari ini boleh trading ya dengan target harga cukup sempit. Dia target harga hanya di level 458. Jadi kira-kira ini sekitar ya 2-3% saja untuk Medco target harganya. Jadi memang sudah cukup sempit pergerakannya. Dan kita lihat ini jam 9 kurang 5 ya. Terlihat ada bursa luar telah terbuka. Indeks Tokyo, Hong Kong, Shanghai, dan Singapura dengan mayoritas mengalami pelemahan. Dan berikutnya Pak Wisber Louis dari AALI, BNGA, dan Unilever serta Telkom. Tadi AALI sudah, BNGA ya. BNGA ini area resisten di level 650 sebagai resisten dan level 625 sebagai support. Meskipun dia sudah berhasil masih dalam posisi sideways dia ya ini, belum mampu breakout dari sideways dia. Jika kita gambar dari sini, ya ini potensi berikutnya dia ingin menutup gap di sini, menutup gap ke area 670 kira-kira. Jadi potensi kenaikan untuk jangka pendek 670 dengan catatan level 625 sebagai support. Unilever, ya dia masih akan cenderung sideways, ini kita masih boleh wait and see saja. Karena pergerakan juga tidak begitu bagus ya, hanya sempit-sempit saja, masih wait and see saja, dia akan cenderung sideways ke depan. Masih belum oke jika kita trading. Dan Telkom, kita lihat bahwa Telkom masih akan melanjutkan penurunan ke depan. Kita bisa pakai level 3000 jika mau masuk. Jadi untuk Telkom, wait and see dengan entry point di level 3000. Dan untuk BRIS kemarin naik cukup tinggi ya, sempat naik 5% pada sesi 1. Dan ini untuk saham-saham yang sedang uptrend seperti ini, kita bisa pakai MA yang lebih dekat ya, MA5 dan juga MA9. Support pertama di level 296,
dan support kedua di level 286. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut 296 sebagai support 1 dan support 2 di level 286. Namun jika ingin masuk bagaimana? Kalau saya pribadi berpendapat bahwa ini sudah cukup tinggi ya. Terlihat dari stokastik MACD pun ini sudah masuk ke area overbought dan juga dari harga dia masih akan cenderung stabil atau pergerakannya tidak begitu jauh di area sekitar Bollinger Band atas. Dan BBRI ini kami rasa pada hari ini akan koreksi terlebih dahulu. Kenaikannya sudah 2 hari beruntun. Kita lihat ya 2.800 nanti sebagai area resisten dan nanti kemungkinan besar akan koreksi lagi. Untuk koreksi bisa ke level 2.700 terlebih dahulu ya. Dan Ibu Evilian, Bank Mandiri dan Telkom tadi, Telkom sudah, kami lebih suka tunggu di level 3.000. Dan Bank Mandiri sudah cukup menarik jika kemarin sudah memegang barangnya, bisa siap-siap jualan di level 4.300 ya, level resisten pertama. Dengan area support bisa kita pakai di level 4230. Kenaikannya juga akan cenderung terbatas, karena kemarin juga untuk saham Bank Mandiri, kalau saya tidak salah, dari sisi asing itu masih cenderung net sell ya. Untuk jangka pendek, nampaknya kenaikan akan cukup sempit, terbuka peluang adanya koreksi. Lalu jasa marga, untuk jasa marga ya masih dalam fase uptrendnya, sekarang sedang menguji area support. Kita bisa pakai support di level 3750 ya, jika dia mampu berhasil bertahan di atas 3750 hari ini, jadi itu masih fase uptrend, masih boleh di hold. Namun jika dia di bawah 3750, ini boleh jual terlebih dahulu karena supportnya juga cukup jauh di harga 3.430 untuk support berikutnya. Dan Indofood dan ICBP, nah ini cukup menarik. Indofood sama ICBP ya. Indofood dan ICBP kemarin memang sempat fluktuatif dan memang sebagian besar transaksi bursa ada di ICBP dan Indofood kemarin. Namun setelah kami lihat lebih dalam, nampaknya kemarin itu rebound, namun asingnya masih keluar. Jadi masih terdapat aksi distribusi yang besar di ICBP dan Indofood. Nah, itu memang untuk di trading harian saja kemarin. Dan kalau untuk agak lama megangnya, ini kami rasa masih belum oke ya untuk Indofood. Nah, kami lebih suka nanti Indofood tunggu lagi di level 5.000 sampai 5.200 untuk memasang posisi buy untuk long term position. Dari CBP, ini cukup menarik, memang sudah mendekati area support, namun sudah jebol juga kemarin. Dan sudah jebol juga kemarin, sudah berada di bawah area terendah 8.100, sempat turun di bawah 8.100 kemarin. Dan kita lihat ke belakang sudah cukup jauh. Support berikutnya ini kita bisa pakai di level 7.800 untuk CBP. Dan boleh diperhatikan di area tersebut 7.800 dan juga 8.000. Karena pergerakan juga akan cenderung terbatas. Jadi hati-hati untuk masuk pada hari ini. Dan untuk sektor properti sendiri, memang meskipun ada wacana dari pembukaan fase ekonomi ya, pembukaan ekonomi pada bulan Juni, kita lihat bahwa sektor properti akan sangat sulit juga untuk bergerak karena ini masyarakat akan cenderung ke pola menghabiskan uangnya ke barang-barang primer terlebih dahulu dibandingkan pada saat membeli properti. Yang berjalan dari properti hanyalah pada saat recurring income dari mall-nya itu sendiri. Jika mall sudah mulai dibuka, properti-properti yang memiliki mall seperti Pakuwon itu terdapat dampak positifnya. Namun untuk properti yang menjual perumahan, pastinya laba bersih itu akan cenderung terkoreksi pada kuartal kedua tahun ini. Dan kita lihat pembukaan IHSG
Ya, hari ini masih ditutup turun ya, sudah mentok di atas. Dan untuk perbankan-perbankan, Bank Mandiri masih koreksi, BBCA juga koreksi, sementara Bank BRI masih kuat tampaknya untuk kenaikan hari ini. Siap-siap jualan 2.800 sebagai area resisten. Dan Wika kemarin sempat kami bahas, 1.100 sebagai target ya, sudah kena kemarin pada tanggal 28 Mei, dan berpotensi koreksi lagi dengan area support di level 1.040. Kira-kira begitu. Dan untuk Adaro, oke, untuk Adaro masih cenderung stabil saja pergerakan harganya, menyusul dari harga batu bara yang sudah kembali naik karena pembukaan ekonomi ya. Dan untuk Adaro masih boleh di hold dengan target harga kita di level 1060 ini sebagai target harga konservatif. 1060 1060 karena masih dalam range sideways dia. Kira-kira begini jika kita gambarkan masih sideways di area ini. Lalu BBRI kita lihat hari ini ternyata hampir tercapai ya 2.800. Kita lihat secara order book-nya ternyata dia rebound ya, padahal sempat dibuka melemah pada hari ini dan sekarang rebound ke level 2780. Untuk level 8000, 2800 maaf, kami rasa kita bisa cenderung konservatif jika nanti terlihat bahwa offernya di 2800 sudah cukup tebal. Boleh jual terlebih dahulu di kiri ya, atau di level 2790. Jadi kira-kira begitu. Kita lihat dari bid offernya untuk hariannya. Lalu BBCA jika kita lihat di sini di area resisten ya, kita gambarkan di sini. Kira-kira resisten atau target profitnya di level 26.850 ya. Kira-kira di level tersebut 26.850 dengan support cukup jauh di level 25.300. Dan BBRI jika buy hari ini kami rasa sudah terlalu tinggi. Ini sudah masuk area taking profit 2790 yang sudah punya sahamnya dan sudah untung lumayan banyak. Ini boleh dijual terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ya, terlihat bahwa order book ya di 2.800 sudah cukup tebal, jadi boleh siap-siap jualan di level 2790. Dan yang mau beli untuk BBRI, ini kami lihat kita lebih baik tunggu lagi di bawah jika mau beli 2630 sampai 2630 sampai 2650 jika mau beli. Karena untuk harga saat ini kami rasa sudah terlalu tinggi. Kira-kira begitu Ibu Justin. Dan Bapak David tadi Telkom sudah kami bahas. Kami lebih suka level 3000 ya. Kita lebih baik tunggu lagi di bawah. Tidak apa-apa. Was kita, untuk was kita juga sudah mentok di atas. Ini kira-kira 620 tadi ya. Ini sebagai resistennya. Dan tadi untuk WG dan Astra ya. Untuk WG kita lihat WG cenderung satu saja. Masih belum oke untuk masuk. Dan Tekim. Untuk Tekim juga kami lebih suka support di level 4100 jika kita mau tunggu. Serta Astra
Untuk Astra masih melanjutkan kenaikan hari ini, sedang berada di area resisten ya, 4580, resisten berikutnya 4600 jika dia berhasil tembus di sini. Lalu Indofood dan Telkom, tadi Telkom kami lebih suka tunggu di bawah, Indofood lebih cenderung ke trading kalau saya, untuk jangka pendek terlebih dahulu. Jika sudah beli kemarin, ini boleh siap-siap jual di level 5.900 ini ya, karena sudah mendekati area resistennya juga, jika kita gambarkan melalui MA5, boleh siap-siap untuk jualan di Indofood. Dan SMGR, untuk SMGR sudah cukup tinggi, menyentuh Bollinger Band atas. Kami lebih suka nanti kita tunggu lagi di area level 8.008, di level 9.000 jika mau masuk ya, 8.875 sampai 9.000. Area supportnya akan di level tersebut jika kita gambarkan di sini untuk bertahan di area uptrendnya. Dan TPIA masih boleh di hold, cukup menarik juga jika dibeli dengan target harga nanti di level 7.600 kira-kira untuk TPIA. Dan untuk PTPP, jika ingin masuk bagaimana? Untuk PTPP sudah terlambat nampaknya, sudah cukup tinggi juga. Kami lebih suka di level 690 sampai 700 jika mau masuk di PTPP. Lalu berikutnya dari Pak Jongsun, untuk tin dan nikel ya. Untuk tin sama nikel, ini jika masuk juga pergerakan harganya akan cenderung terbatas. Kira-kira target harganya potensi cuan cukup tipis, nampaknya 1-2% saja. Dengan maksimal ke level 494 ya. Boleh masuk dengan resisten tertinggi 494 dan support di level 460. Dan untuk nikel ini masih cenderung sideways saja. Volume juga cenderung tipis. Kami tidak merekomendasikan ya jika volume ini cenderung lebih tipis pada saat ini. Terlihat perbedaan volume di sini. Pada saat dia booming dia akan tebal, namun jika dia menipis ini cukup hati-hati. Jadi kami belum merekomendasikan jika ini volume tipis-tipis seperti ini untuk nikel. Dan tadi Astra dan ICBP, tadi ICBP sudah. Astra juga masih naik. Wow, dia berhasil menembus area resisten kemarin ya. Sudah tembus 4.600. Target berikutnya bisa kita pakai target-target psikologis ya. 4.700 dan 4.800 untuk Astra. Untuk buy saat ini sudah terlalu tinggi nampaknya. Bisa nanti manfaatkan koreksi jika dia ke level 4.300 untuk Astra. Karena dari sisi Bollinger Band dia juga mentok. Stokastik dan MACD juga sudah berada di atas juga di area overbought. Jadi udah cukup ketinggalan dari rally-nya. Lalu berikutnya dari Unilever ya. Untuk Unilever kalau mau masuk di range harga 8.000 itu masih oke, namun target juga cenderung terbatas. Entry 8.000, target harga 8.250. BBRI juga begitu. Ya, 2.800 masih tebal. Boleh entry 2640 sampai 2670 dengan target 2.800. Dan di CBP kita boleh manfaatkan fluktuasinya yang hari ini ya. Untuk di CBP fluktuasi saja uh, untuk trading dengan target harga di level 8.600 ya, target harga terdekat.
Lalu Adaro dan ICBP. Untuk Adaro ya, kami lebih suka entry di level 1000 sampai 1020 dengan target price di level 1060 ya. Jadi memang sudah cukup sempit untuk Adaro. Dan lalu tadi UNTR ya. Untuk UNTR masih tertahan di MA20 15.200 sebagai resisten dan support di level 14.700 ya. Dan dia sempat rendah ke level 14.825. Jika mau masuk, kami lebih suka di level 14.800 dengan area resisten atau target profit di level 15.300. Kira-kira begitu. Dan berikutnya dari untuk rekomendasi saham hari ini, tadi kami merekomendasikan adanya TBIG, Kalbe Farma, dan juga Bank BNI. Kita lihat pada hari ini, untuk Bank BNI, ya pergerakannya masih cenderung di area yang kami tentukan ya. Tadi entry 3630, target 3740. Dan stop loss di level 3490 untuk Bank BNI. Kedua, Kalbe Farma. Ya, Kalbe Farma pada hari ini setelah kami rekomendasikan tadi, nah pada saat kami buka webinar ya, kira-kira jam 8.50, masih menunjukkan kenaikan Kalbe Farma. Dengan area resisten sekarang 1430 resisten berikutnya karena 1390 sudah kena. Jadi untuk Kalbe Farma ya sudah cukup terlambat ya, sudah kena target harga pertama kita. Dan tadi kami juga merekomendasikan TBIG. TBIG masih cenderung stagnan dengan hari ini come date-nya dia ya. Jadi hari ini come date-nya hati-hati nanti pada saat tanggal X date tanggal 2 Juni berpotensi untuk turun signifikan. Lalu Indosat dan XL, kedua emiten telekomunikasi. Ya, kita lihat Indosat. Untuk Indosat sendiri masih cenderung sideways saja ke depan. Pergerakan harga sudah terbatas, masih di area Bollinger Band ini ya. Cenderung sideways, Bollinger Band juga cenderung mengecil, sama halnya dengan XL. Karena XL juga tadi kami katakan bisa pakai level support 2450 untuk XL dan hari ini dia bagi dividen hari ini dia ada come date dividen juga dengan dividen yang dibagikan Rp20 per lembar saham. Dan Indosat masih cenderung sideways dan dia masih nampaknya belum akan bagi dividen tahun ini. Lalu Ibu Justin, Tele dan juga Demas ya. Untuk Tele kemarin kurang menarik karena jika ada pola kenaikan seperti ini sangat mencurigakan. Tertinggi 127, namun dia sempat terendah atau cuma di closing di level 118. Yang berarti harganya sangat fluktuatif di hari itu. Ini kami lebih suka kita wait and see terlebih dahulu. Jika kita lebih main ke trader untuk time frame-nya menitan, baru boleh dilihat di saham-saham seperti ini. Namun untuk di hold jangka panjang, kami lihat dari bisnis tele juga tidak begitu oke jika kita hold jangka panjang. Lebih suka untuk trading, dengan entry boleh di 115 dan jual cepat saja. 115 beli, 120 jual. Dan Demas, untuk Demas cenderung satu saja, level support di level 130. Dan Pegas, ya Pegas hari ini ex dividend seperti yang saya sampaikan, jika saham tersebut kena di hari ex dividend atau ex date-nya, cenderung akan koreksi cukup dalam. Untuk Pegas, dia level support di level 830 ya kira-kira. Dan Kalbe Farma tadi sudah kami sampaikan, sudah oke rekomendasi kami. Kena target price pertama 1390, sudah hit target. Target harga berikutnya 1430. Dan Prospek Gunung Garam,
Jadi kami lihat prospeknya masih cukup oke. Dia dari sisi PE band juga masih di bawah rata-rata 5 tahun dia. Masih cukup menarik untuk di hold. Dan yang jika ingin beli, boleh tunggu lagi di bawah 46.000 jika mau beli. Lalu Antam, untuk Antam cenderung terbatas saja, sideways saja. 510 sebagai area supportnya. Dan berikutnya ada support BBCA ya. Support BBCA cukup jauh. Support terdekat 25.200 karena kemarin juga kenaikannya signifikan sekali. Satu hari kalau nggak salah kemarin 5-6%. Dan BRPT, untuk BRPT ya cenderung sideways saja, masih belum terlihat adanya gerakan yang signifikan. Untuk koreksi level support di level 1230. Kira-kira begitu BRPT. Dan masih cenderung terbatas memang pergerakan harganya. Dari volume juga cukup turun dibandingkan pada saat dia rally. Jadi yang sudah punya sahamnya ini boleh siap-siap jual tidak apa-apa. Karena melihat volumenya juga sudah turun drastis. Jadi hati-hati. Lalu ERA. Untuk ERA kami lihat sudah kena belajar band atas. 1300 sebagai resisten. Masih belum bisa menembus level tersebut. Kita bisa lihat ini masih di area sideways dia ya, ERA ya. Sideways berkepanjangan dari 14 April. Level 1300 support, 1300 resisten. Dan jika mau masuk, boleh manfaatkan nanti level 1200 sampai 1220 jika mau masuk di saham ERA. Dan berikutnya TDPM. Oke, TDPM masih kurang menarik. Ini cenderung wait and see saja. Kami tidak merekomendasikan di TDPM ya. Dan Bapak Putu, kita lihat tadi BBRI setelah pasar buka. Ya, sempat tertinggi 2820. Masih kenaikan hari ini. Namun waktunya jualan ya. Untuk BBRI tadi sudah naik. Waktunya jualan. BBCA masih dikoreksi hari ini karena kemarin kenaikannya sudah cukup signifikan. Ya, kira-kira begitu Bapak Putu. Update market pada hari ini di kedua saham tersebut, BBCA dan juga BBRI. Pada saat IHSG kembali menguat hari ini. Setelah dia sempat turun, memang pergerakan sangat volatile beberapa hari ini ya. Dan nampaknya pembahasan dari perbankan tadi, BBCA dan BBRI, sebagai penutup pada sesi webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join pada hari Jumat ini. Kami mohon maaf jika pada saat penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun analisa yang kurang maksimal. Terima kasih serta salam cuan.